Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhaturkan, terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang berbahagia, di malam hari yang mubarakah ini insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari tadabbur Al-Qur'anul Karim, masih dalam suratul Fatihah, surat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana telah kita bahas ayat pertengahan dari surat Al-Fatihah yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Maka pada malam ini kita akan bahas ayat berikutnya, masih dalam surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini di dalamnya terdapat doa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kalau kita memperhatikan surat Al-Fatihah, maka surat yang agung ini memiliki 3 kandungan utama. Yang pertama sudah kita paparkan, berkaitan dengan pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mulai dari firman-Nya, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini semua mengandung puji-pujian kepada Allah. Kemudian yang kedua, surat ini juga mengandung pembedaan antara hamba
dengan yang diperhamba, antara manusia dengan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang termuat dalam firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kita beribadah hanya kepada Allah, kita menyembah hanya kepada Allah, kemudian pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan datang kepada mereka yang beribadah kepadanya, dan itulah untuk hamba-hamba Allah. Nah, sementara kandungan yang ketiga dari surat Al-Fatihah dimulai pada ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, di mana di dalamnya terdapat doa. Kita meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Dan di dalam doa ini terdapat isyarat adab dalam berdoa, yakni kita sebelum berdoa kepada Allah hendaknya banyak-banyak memuja dan memuji Allah. Makanya sebelum datang doa ini, ihdinas siratal mustaqim, maka didahului oleh puji-pujian kepada Allah. Dan itulah adab seorang hamba kalau mau berdoa kepada Allah, dia dahului dengan puji-pujian kepada Allah. Makanya pernah disebutkan dalam hadis Fudalah bin Ubaid, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Abu Daud, bahwa diceritakan ada seorang laki-laki yang datang, kemudian tiba-tiba sholat dan berdoa. Doanya sangat bagus. Dia berkata, Allahumma ghfirli warhamni, ya Allah ampuni saya, ya Allah rahmati saya. Maka mendengarkan doa orang tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajilta ayyuhal musalli, wahai orang yang tengah berdoa, kamu terlalu terburu-buru. Kamu terlalu terburu-buru, kata Nabi. Loh, kenapa bisa? Idza shallaita faqa'atta fahmadillaha bima huwa ahluhu wa shalli alayya thumma da'uh. Maka Nabi memberikan tuntunan kepada orang ini, apabila kamu mau berdoa, sebelum itu hendaknya kau puji Allah, kau sanjung Allah terlebih dahulu dengan apa yang berhak Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Kemudian jangan lupa bersalawat kepadaku, setelahnya baru kau berdoa. Nah, ini jamaah sekalian, jadi sebelum kita berdoa hendaknya kita dahului dengan pujian kepada Allah. Ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Setelahnya baru berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah adab dalam berdoa itu. Maka disebutkan dalam hadits itu, summa shalla rajulun akhar ba'da dzalik. Kemudian ada lagi seorang yang datang, kemudian dia salat, kemudian berdoa. Namun sebelum berdoa dia puji Allah subhanahu wa ta'ala dan dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, ayyuhal musalli ud'u tujab, wahai orang yang salat, kamu berdoa, kamu pasti akan dikabulkan doamu. Karena dia sebelum berdoa dia puji Allah, dia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan juga di antara adab dalam berdoa, seseorang itu kalau berdoa kepada Allah hendaknya dia sungguh-sungguh di dalam berdoa, dan jangan doanya menggantung, kata ulama. Sebab Nabi melarang doa yang menggantung itu. Bagaimana itu doa yang menggantung? Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ahadukum falyazamil mas'alah." Apabila salah seorang dari kalian berdoa, maka sungguh-sungguhlah dalam memintanya kepada Allah. Wala taqulanna, jangan kau berkata, Allahumma in syi'ta fa'atini. Ya Allah, berilah saya kalau kau mau ya Allah. Jangan berdoa seperti itu. Berdoa minta kepada Allah sungguh-sungguh. Ya Allah, ampunilah saya jika kau berkehendak. Jangan seperti itu. Tapi kata Nabi, falyazamil mas'alah, hendaknya dia betul-betul berdoa, jangan menggantung, sebab tidak ada sesuatu yang memaksa Allah, dan Allah itu tidak dipaksa dengannya. Maka jangan pernah kita berdoa seperti itu. Minta kepada Allah, ya Allah beri saya hidayah, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah rahmati saya, ya Allah tambahkan rezeki yang halal untuk saya. Seperti itu kalau berdoa. Jangan doa menggantung. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, termasuk doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berdoa itu ingin tergesa-gesa minta dikabulkan. Atau dia berkata, saya sudah berdoa kepada Allah namun doa saya tidak kunjung dikabulkan. Betul-betul Allah tidak kabulkan itu kalau kita berkata seperti itu. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini ada isyarat adab dalam berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Sebelumnya ada pujian kepada Allah, sebelumnya ada sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka doa ini adalah doa yang sangat agung, doa yang sangat terbaik, yang di dalamnya kita minta kepada Allah hidayah menuju jalan yang lurus. Kata ulama, makna dari ihdinas siratal mustaqim, kita minta jalan yang lurus, yakni ya Allah, kalau saya belum lurus, luruskan saya ya Allah. Ya Allah, kalau saya sudah lurus, istiqomahkan saya di atas jalan yang lurus. Ya Allah, kalau saya sudah istiqomah di atas jalan yang lurus, maka bukakanlah pintu-pintu kebaikan yang lain di atas jalan yang lurus itu. Nah, ini kan luar biasa permintaan ini. Kita minta kepada Allah supaya ditunjuki kepada jalan yang lurus, kemudian istiqomah di atas jalan yang lurus. Setelah itu kita pun meminta kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu kebaikan yang lain di atas jalan yang lurus itu. Makanya luar biasa doa ihdinas siratal mustaqim ini. Dan dari doa ini kita bisa pahami pemahaman kebalikannya. Ketika kita meminta kepada Allah, ya Allah beri hidayah kepada kami jalan yang lurus, maka kita pun meminta perlindungan kepada Allah dari jalan yang tidak lurus, dari jalan kesesatan, dari jalan penyimpangan, yang menyimpang dari jalan yang lurus, yaitu dari jalan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab jalan yang lurus akan mengantar kepada hidayah, sementara jalan yang tak lurus maka akan mengantarkan kepada kesesatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hada sirati mustaqiman, dan bahwasanya kata Allah, inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, ikuti dia, wala tattabi'us subul, dan jangan sekali-kali kau ikuti jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabilih, sebab jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ulama di dalam menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, as-siratal mustaqim ini punya banyak makna. Sebagian ulama mengatakan as-siratal mustaqim maksudnya jalan Islam. Jadi tatkala kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, maksudnya tunjukilah kami kepada Islam. Itulah jalan yang lurus yang tidak ada kebengkokan di dalamnya.
Jadi kita minta hidayah supaya Allah memberikan kepada kita Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada yang bertanya, loh kan kita sudah Islam, ngapain lagi kita minta hidayah untuk berislam? Ya kita ini sudah Islam, dan orang yang membaca surat ini ya sudah pasti Islam. Nah kenapa lagi kita minta hidayah untuk Islam? Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang diberikan hidayah kepada Islam, dia masih butuh hidayah tatkala berada di atas jalan Islam, supaya jangan Islam-islaman, supaya jangan hanya Islam di KTP. Islam yang bagaimana? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara universal, secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah, jangan yang biasa-biasa saja. Oh, Ustadz, saya itu Islamnya biasa-biasa aja. Tidak ada Islam yang biasa-biasa itu. Yang namanya Islam, kita masuk ke dalam agama ini secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu ya akan mengajak kepada kesesatan, karena dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan kita butuh hidayah tatkala berada di atas Islam. Makanya ulama juga membagi hidayah itu menjadi dua. Ada hidayatu ilat thoriq, ada hidayatu alat thoriq. Hidayatun ilat thoriq maksudnya hidayah untuk memeluk Islam. Sementara hidayatun alat thoriq, hidayah berada di atas jalan, maksudnya hidayah kita bisa berpegang teguh mengamalkan ajaran-ajaran Islam setelah kita berada di atas Islam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka orang-orang yang telah dilapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam, orang-orang yang diluaskan hatinya untuk bisa mengamalkan syariat Islam, maka inilah orang-orang yang betul-betul mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqa ka'annama yas'adu fis sama." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah inginkan hidayah kepada dia, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Tapi siapa yang Allah inginkan kesesatan kepada dia, maka Allah akan jadikan dadanya sempit, sesat dia, seakan-akan dia ingin mendaki ke atas gunung. Tidak lapang hatinya untuk bisa mengamalkan syariatul Islam. Makanya jamaah sekalian, kita beramal di atas syariat Islam ini butuh hidayah. Kita beramal di atas Islam ini butuh hidayah. Makanya jangan pernah lepas dari doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Sering kita ulang-ulang, sering kita baca, sering kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena betapa pentingnya hidayah itu ketika kita berada di atas jalan yang lurus. Orang yang berada di atas Islam, dia berdoa kepada Allah agar dia istiqomah di atas keislamannya. Karena tidak ada yang bisa menjamin, Pak. Tidak ada yang bisa menjamin seseorang itu bisa istiqomah di atas jalan Islam sampai akhir hayatnya. Selama dia masih hidup di dunia ini, masih mungkin syaitan menyesatkan dirinya. Karena syaitan terus berjuang, syaitan terus berusaha untuk bisa menyesatkan anak cucu Adam. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Setan itu adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia sebagai musuh bebuyutan kamu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon hidayah kepada Allah agar kokoh di atas Islam, wafat di atas Islam.
Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwa kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali berada di atas keislaman. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi sebagian ulama menafsirkan as-siratal mustaqim adalah jalan yang lurus, itulah jalan Islam. Sebagian lagi menafsirkan bahwasanya as-siratal mustaqim itu adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Dan ini tidak bertentangan dengan jalan Islam, sebab Islam sumbernya dari Quran, Islam sumbernya dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul itu membuat suatu perumpamaan. Daraballahu mathalan siratan mustaqimah. Allah membuat suatu perumpamaan jalan yang lurus. Nah, itulah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ujung jalan ada kitabullah, Al-Quranul Karim, yang senantiasa menyeru, ya ayyuhan nas hallimu, wahai sekalian manusia, ayo kemari, datang kamu kemari kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalannya Al-Quranul Karim. Nah, inilah jalan yang lurus itu. Sementara di sana juga ada seorang dai. Nah, inilah yang diperumpamakan sebagai sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara di kanan dan di kiri jalan itu ada siter, ada penghalang, ada tirai yang membatasi. Ketika ada orang yang mau membuka tirai itu, maka ya diperingatkan dia, wailak, betapa celakanya kamu, la taftahu, jangan kau buka dia, fa innahu, karena sesungguhnya in taftahu talijhu, kalau kau buka kau bisa masuk ke dalamnya dan kau bisa binasa. Nah, sementara as-siratal mustaqim itulah jalannya Allah Subhanahu wa taala, itulah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat sinkron dengan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa orang yang berpegang teguh di atas Quran dan sunnah, maka dialah orang yang dijamin mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim." Barang siapa yang i'tisam, berpegang teguh dengan agama Allah, maka dialah yang diberi hidayah menuju jalan yang lurus. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya sumber hidayah manakala kita berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian, kata Nabi, dua hal. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua hal itu, aku jamin kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitaballahi wa sunnati, itulah Al-Quran dan sunnahnya saya, kata Nabi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka betapa pentingnya hidayah ini. Hingganya senantiasa kita memohon kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah kepada kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita butuh hidayah untuk bisa beramal. Kita butuh hidayah tatkala kita beramal dan beribadah. Terkhusus jamaah sekalian, manakala kita mau menjalankan amalan-amalan yang besar. Nah, ini butuh hidayah kita. Kita minta hidayah kepada Allah sebelum kita menjalankan amalan-amalan yang besar. InsyaAllah ta'ala, tidak beberapa lama lagi Ramadan sudah diambang pintu. Ramadan merupakan syahrul ibadah, bulan yang terkumpul di dalamnya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan setiap orang yang melakukan amal soleh di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran yang berlipat ganda apapun yang dilakukannya. Nah, disinilah kita butuh hidayah. Hidayah ketika kita menjumpai bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah,
Subhanallah, sungguh betapa kuat hidayah Ramadan itu. Kalau kita melihat jamaah sekalian, fenomena bagaimana hidayah Allah kepada kaum muslimin ketika tiba Ramadan, khususnya di awal-awal Ramadan. Kita akan lihat, maaf, wajah-wajah yang mungkin tak pernah terlihat di masjid mendadak ada di masjid. Mereka-mereka yang mungkin jarang nyentuh Quran tiba-tiba semangat untuk baca Quran. Ini menunjukkan betapa kuatnya hidayah Ramadan itu, ya kan? Betapa luar biasanya hidayah Ramadan itu memotivasi manusia untuk bisa mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hidayah inilah yang sulit dipertahankan oleh kaum muslimin sampai akhir Ramadan. Di awal-awalnya saja luar biasa itu. Di awal Ramadan, naam, dia akan sholat tarawih saf terdepan. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga mungkin. Malam berikutnya sudah mundur, saf kedua atau saf ketiga. Malam berikutnya lagi agak mundur lagi. Malam berikutnya paling belakang. Malam setelahnya sudah tidak terlihat lagi ke masjid. Inilah yang sulit dipertahankan di bulan Ramadan. Hidayah untuk senantiasa istiqomah di bulan Ramadan. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita butuh hidayah tatkala tiba bulan Ramadan. Bahkan sebelum bulan Ramadan kita persiapkan itu. Kita minta, ya Allah, beri hidayah kepada saya agar bisa beramal di bulan Ramadan. Istiqomah bukan hanya di awal Ramadan, tetapi dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan kita bisa istiqomah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, untuk bisa menjaga hidayah nanti di bulan Ramadan, kita perlu kiat-kiat supaya bisa membangkitkan hidayah itu. Apa itu jamaah sekalian? Di antara hidayah di bulan Ramadan, sebelum Ramadan dia sudah bersiap-siap terlebih dahulu. Sebelum bulan Ramadan tiba, beberapa hari ini lagi, maka dia sudah persiapkan itu. Betul-betul dia persiapkan itu. Apa yang perlu dia persiapkan? Persiapan ilmu terutama. Dia tahu fikihnya Ramadan. Dia pelajari bagaimana Ramadan itu, bagaimana dia menyambut bulan Ramadan. Dia awali Ramadan bagaimana, dia tutup Ramadan bagaimana, apa saja yang merupakan adab-adab di bulan Ramadan. Bagaimana kalau dia sakit misalnya, bagaimana kalau dia safar misalnya. Ini perlu hidayah untuk itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita berpuasa sementara puasa kita terkontaminasi dengan puasanya orang-orang musyrikin. Nabi sudah ingatkan, Pak, orang musyrikin juga puasa. Nah, apa bedanya puasa kita dengan puasa mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur." Perbedaan antara puasa kami dan puasanya orang-orang musyrikin ahli kitab adalah makan sahur. Maka jangan sampai kita tinggalkan makan sahur. Walaupun dia sunnah bukan wajib, tetapi inilah yang membedakan antara puasa kita dengan puasa mereka. Makanya kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Kalau misalnya kita merasa malas, merasa enggan untuk makan sahur, kata Nabi SAW, tasaharu walau bijur'atin min ma. Makan sahurlah kamu walaupun hanya seteguk air. Jangan kau tinggalkan makan sahur itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nabi SAW juga mengingatkan terkait dengan masalah iftar, berbuka puasa. Rasul SAW ingatkan kepada kita bahwa Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk ajilul iftar, segerakan itu berbuka. Berbuka pada waktunya tentu saja. Ketika azan maghrib sudah berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar,
maka segera berbuka. Jangan kau tunda-tunda lagi. Sebab kalau kau tunda, maka itu kebiasaannya orang-orang Yahudi yang selalu menunda waktu berbukanya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita berpuasa ada adab-adabnya juga. Ada juga ketentuan-ketentuannya. Puasa itu ibadah, dan yang namanya ibadah ada ketentuan dan syarat-syaratnya. Itulah yang pasti kita pelajari, itulah yang mesti kita ilmui. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Syahrul maghfirah, dia bulan yang penuh dengan ampunan. Maka daripada itu, sebelum Ramadan tiba, mohon ampun mulai dari sekarang. Kenapa begitu, Ustaz? Bukankah nanti tunggu Ramadan saja kita minta ampun? Karena bulan Ramadan itu bulan penuh ampunan. Kenapa tidak kita tunda saja taubatnya kita nanti bulan Ramadan? Oh, jangan seperti itu, Pak. Ramadan memang bulan ampunan, tapi ingat, Ramadan bulan berkah, bulan mulia, bulan suci dia. Maka jangan sampai kau masuk Ramadan dalam keadaan dosamu belum terampuni oleh Allah. Nah, dosa itu yang memberatkan kita untuk beramal. Dosa itu yang memberatkan kita untuk beribadah. Kenapa kita malas beribadah? Kenapa kita bosan untuk beribadah? Kenapa cepat sekali kita tidak tahan untuk lama-lama beribadah? Kenapa? Karena terlalu banyak dosa, Pak. Dosa inilah yang memberatkan kita untuk beribadah. Nah, subhanallah, kalau memang kita sudah minta ampun kepada Allah sebelum Ramadan tiba, maka luar biasa betapa semangatnya kita menyongsong bulan Ramadan itu. Betul-betul siap hati kita untuk bisa melaksanakan, menjalankan ibadah di bulan Ramadan nanti. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semua dari kita, siapapun dia, tidak ada yang luput dari yang namanya dosa. Kullu bani Adam khata', kata Nabi, semua anak cucu Adam pasti punya salah. Wa khairal khata'ina tawwabun, namun sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau mengakui kesalahannya, orang yang mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Ramadan tiba, semakin kita permantap lagi permintaan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab sungguh celaka ada orang yang masuk Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, dosanya tak diampuni oleh Allah. Didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, Nabi mengatakan amin, 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 3 kali Nabi amin. Sahabat tanya, alama ammanta ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa yang kau aminkan itu ya Rasulullah? Rasul bersabda, tadi malaikat Jibril datang kepada saya, kemudian dia berkata, qul ya Muhammad amin, hai Muhammad katakan amin. Rogima anfum ri'im adraka syahru Ramadan thumma kharaja minhu falam yughfar lahu. Sungguh betapa celaka seseorang, dia masuk bulan Ramadan, dia ketemu bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosanya tak diampuni oleh Allah. Aminkan wahai Muhammad. Maka Rasulullah pun aminkan itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sungguh betapa mulianya bulan Ramadan itu, bulan yang dengannya kita bisa mendapatkan peluang ampunan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syaitan-syaitan dibelenggu pada waktu itu. Pintu surga dibuka lebar oleh Allah, pintu neraka ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan betul-betul terbuka dengan sangat luas oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian di antara ciri orang yang mendapatkan hidayah di bulan Ramadan, tatkala tiba bulan Ramadan, dia sungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Dia khatamkan itu Qur'anul Karim, dan dia punya target untuk bisa menghatamkan Qur'an itu. Sebab Ramadan adalah syahrul Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Quran. Quran inilah yang akan memberi syafaat kepada kita nanti pada hari kiamat. Kalau mungkin kita sering dengar
bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi syafaat, maka ketahuilah bukan hanya Nabi saja yang satu-satunya memberi syafaat. Betul Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat dan syafaat beliau yang paling besar, tapi di sana masih ada yang bisa memberi syafaat. Salah satunya adalah Quran dan puasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Innal Qur'ana was-siyama yashfa'ani li sahibih." Sesungguhnya Quran dan puasa akan memberi syafaat bagi orang-orang yang senantiasa mengamalkannya. Yaqulus siyam, puasa akan berkata, "Ai Rabbi, mana'tuhu minat ta'am wasyarab wasyahwah fi nahari Ramadan fasyaffi'ni fihi." Ya Allah, sungguh aku telah mencegah dia dari makannya, dari minumnya, dari syahwatnya di siang hari. Dia berpuasa ya Allah, maka berikan syafaatku kepadanya. Maka puasa di hari kiamat bisa memberi syafaat. Quran juga tidak ketinggalan. Quran berkata, "Ai Rabbi, mana'tuhu minan naumi fil lail fasyaffi'ni fihi." Wahai Tuhanku, beri syafaat kepada hamba ini. Sungguh dia telah membacaku di malam hari. Dia bergadang di malam hari. Berikan syafaatku kepada dia. Maka Quran ketika itu juga memberi syafaat bagi orang yang senang membacanya. Subhanallah. Dari hadits ini jamaah sekalian, kata ulama, Quran itu sangat utama kalau dibaca di malam hari. Karena di dalam hadits ini Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana Quran berkata kepada Allah bahwa si fulan telah membacanya di malam hari. Sehingga di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita tilawatul Quran, tadarus Al-Quran. Ini adalah amalan yang sangat utama, yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya dahulu para ulama salaf sangat antusias mereka dalam menghatamkan Quran. Sampai-sampai Pak diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu selama bulan Ramadan menghatamkan Quran sebanyak 60 kali. 60 kali Imam Syafi'i khatamkan Quran. Berarti satu harinya 2 kali khatam. Kita tidak dituntut supaya kayak Imam Syafi'i. Tidak mampu kita Pak. Tidak mampu kita untuk bisa khatam 2 kali dalam sehari. Sekali saja itu sudah sulit, apalagi sampai 2 kali. Nah itu kelasnya Imam Syafi'i itu. Kelasnya Imam Syafi'i yang seperti itu. Nah kalau kita ya minimal 1 kali Pak. Minimal sudah itu. 1 kali bisa khatam Quran, minimal itu. Kalau bisa lebih maka luar biasa. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan syahrul Quran, bulan Al-Quran, maka perbanyak baca Quran di bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang harus kita ingat, bulan Ramadan adalah bulan berpuasa. Itu yang harus kita ingat. Ramadan adalah bulan untuk kita berpuasa, bukan bulan untuk makan dan minum. Ini yang harus kita ingat. Sehingga ketika kita sadar perkara ini, bahwa di siang hari kita menahan diri dari makan dan minum, dari semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kita tahan betul hal tersebut. Maka ingatlah jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Ramadan adalah bulan berpuasa. Sehingga tatkala kita sahur dan tatkala kita buka, maka hendaknya kita ingat terus hal yang seperti ini. Jangan sampai kita makan berlebih-lebihan. Ini bulan puasa. Makanya Allah ingatkan, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan, sebab Allah tidak cinta kepada orang yang berlebih-lebihan. Sebab ada juga orang itu istilahnya kalau sudah buka balas dendam. Nah, balas dendam dia. Oh, semuanya mau dimakannya di depannya itu. Ingat, ini bulan puasa ini. Bulan saya menahan ini. Walaupun sudah datang waktu berbuka, itu hendaknya senantiasa kita ingat. Ini bulan puasa ini. Saya harus tahan ini. Jangan berlebih-lebihan.
Karena semua yang berlebih-lebihan itu tidak baik bagi agama dan bagi dunia kita. Setiap yang berlebih-lebihan itu tidak akan pernah baik bagi agama dan dunia kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, ingatlah jamaah sekalian, Ramadan adalah bulan untuk kita betul-betul menahan. Bulan untuk kita betul-betul menahan. Bukan hanya menahan dari lapar dan haus, tetapi yang lebih besar daripada itu, tahan diri kita dari mengucapkan ucapan-ucapan yang dusta, dari menggibah, menyakiti hati saudara, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita puasa, tapi mata kita tidak puasakan. Puasa dia, tapi telinga kita tidak puasakan dari mendengarkan yang haram. Puasa dia, tapi lisan kita masih tidak puasa untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang haram. Puasa macam apa yang seperti ini? Makanya Rasul ingatkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang puasa tak dapat pahala puasa kecuali hanya sekedar menahan lapar dan haus. Asyamu junnah, puasa itu perisai kata Nabi. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum, apabila salah seorang dari kalian berpuasa, fala yarfuth wala yafsuq, jangan dia melakukan perbuatan sia-sia, jangan dia berkata-kata kotor, jangan dia melakukan kefasikan. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Kalau ada orang yang memancing dia, ada orang yang ingin mengajak dia berkelahi, maka katakanlah, sungguh saya orang yang sedang berpuasa. Tahan itu, Pak. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga dari sini kita bisa paham, lah puasa itu bukan hanya kita sekedar menahan lapar dan haus. Makanya jamaah sekalian, kita ini sangat sering berjumpa dengan bulan Ramadan, iya kan? Sangat sering kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Sudah berapa kali kita berjumpa dengan Ramadan? Ini kira-kira Ramadan kita yang keberapa kali ini? Sudah sering kan? Sudah sangat sering. Nah, harusnya ketika kita berjumpa dengan Ramadan, harusnya kan lebih baik. Ketika kita merasa bahwa Ramadan itu tidak memberikan pengaruh apa-apa pada diri kita, hanya berpengaruh di bulan Ramadan, lepas bulan Ramadan kembali seperti kebiasaannya tempo dulu, maka Ramadan berarti belum sukses dia dapatkan. La'allakum tattakunnya berarti belum dia dapatkan. Itulah hikmah puasa. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa itu kita jalankan perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekali, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan untuk kita banyak-banyak menderma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Ramadan sedekah yang paling utama. Kalau kita tahu bahwasanya bersedekah di hari Jumat itu utama, maka bulan Ramadan sedekah yang paling utama. Dan sedekah paling utama di bulan Ramadan adalah memberikan makan orang yang berbuka puasanya. Tidak main-main pahalanya, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makan orang yang buka puasa, kana maghfiratan lidunubih, maka itu sebagai penggugur dosa-dosanya, wa itqur raqabah minan nar, pembebasan leher-lehernya dari api neraka, wa kana lahu mislu ajrih, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa itu. Allahu akbar. Kalau kita ingin mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa plus pahala puasanya kita sendiri, maka berikan makan untuk orang yang berpuasa. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dari kebiasaan yang sangat baik manakala kaum muslimin apabila tiba bulan Ramadan, dari perkara yang sangat indah kita saksikan, kaum muslimin berlomba-lomba untuk memberikan makanan, minuman bagi orang yang berbuka puasa. Ini kebaikan, ini kebiasaan yang hendaknya kita jaga dan kita lestarikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah, menjaga hidayah bagi kita
ketika nanti tiba bulan Ramadan. Dan jamaah sekalian, mungkin ini kajian kita yang terakhir di bulan ini, karena insyaallah taala di pekan berikutnya kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami, masukkan kami di bulan Ramadan, dan beri hidayah kepada kami untuk bisa berada di bulan Ramadan dengan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.